Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita dapat dipertemukan dalam program kami, yaitu program yang mana di dalamnya dikaji terkait dengan ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i. Dan program kami ini merupakan program yang digagas oleh Yayasan Maki Fadlul Indonesia, dan insya Allah, ikhwati fillah rahimakumullah, ada beberapa macam materi yang insya Allah akan dikaji secara rutin dan juga tertib. Dan pada video kali ini yang akan kita kaji adalah terkait dengan ilmu nahwu. Dan pada pertemuan pertama terkait dengan ilmu nahwu ini, insya Allah kita akan membahas terkait dengan beberapa hal yang mungkin dasar-dasar saja berkaitan dengan ilmu nahwu itu sendiri. Dan pada video kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan yang pertama ada al-harfu atau yaitu huruf. Kemudian pembahasan yang kedua itu adalah al-kalimatu atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Kemudian yang ketiga pembahasannya adalah terkait dengan al-jumlatul mufidah ataupun yang dikenal dalam bahasa Indonesia itu sebagai kalimat. Nah, ketiga bahasan ini insya Allah kita akan bahas satu persatu secara tertib dan perlahan agar dapat dipahami oleh ikhwati fillah rahimakumullah. Baik, untuk yang pertama adalah terkait dengan al-harfu. Mungkin ikhwati fillah sudah tidak asing lagi dengan kata al-harfu. Dalam hal ini terkait dengan ilmu nahwu, yang dimaksud dengan al-harfu itu adalah huwa ma yatarakkabu minhul kalimah, ataupun bisa dipahami adalah sesuatu yang tersusun ataupun terbentuk darinya sebuah kata. Jadi dengan penjelasan yang lain bahwa huruf itu merupakan pembentuk dari satu kata. Ketika misalkan beberapa huruf dirangkai, disusun, kemudian bisa berbentuk sebuah kata. Misalkan contoh kata atau huruf ba, huruf ya, dan huruf ta. Ketika ketiga huruf ini dirangkai, disusun, maka bisa membentuk kata baitun. Oleh sebab itu, al-harfu itu merupakan sesuatu yang mana tersusun daripadanya satu kata. Contoh misalkan di sini ada huruf to, huruf kaf, kemudian juga huruf ba, huruf nun, dan juga huruf sin. Dan huruf-huruf yang lainnya, huruf yang kita kenal sebagai huruf hijaiyah. Kemudian, yang kedua, itu adalah terkait dengan al-kalimah. Nah, al-kalimah harus dipahami bahwa dalam literasi bahasa Arab, yang dimaksud dengan al-kalimah itu adalah kata dalam bahasa Indonesia. Sehingga al-kalimah itu sering didefinisikan sebagai lafzun lahu ma'nan, yaitu lafaz yang memiliki arti, adalah lafaz yang memiliki arti. Jadi lafaz atau kalimat ini merupakan rangkaian huruf-huruf yang membentuk satu kata, dan kata tersebut memiliki arti. Jadi jika dilihat dari segi definisi istilahnya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa paling tidak ada dua syarat ketika lafaz itu dikatakan sebagai kalimat, ataupun sebaliknya, yaitu harus tersusun dari beberapa huruf, lalu kemudian yang terpenting juga adalah memiliki arti. Jadi ketika misalkan ada rangkaian huruf namun tidak memiliki arti, maka itu tidak disebut dengan al-kalimah ataupun lafzu. Dan contoh misalkan di sini ada kata madrasatun. Nah, jika kita lihat
kata madrasatun ini merupakan kata yang tersusun dari kurang lebih ada 5 huruf. Yang pertama ada huruf mim, huruf dal, huruf ro, huruf sin, dan huruf taun marbutah. Jadi kelima huruf ini bergabung bersatu, dirangkai, sehingga terbentuklah kata madrasatun, yang mana kata madrasatun ini merupakan atau artinya itu adalah sekolah. Kemudian yang kedua kata baitun. Kata baitun juga merupakan kalimat atau kata yang tersusun dari 3 huruf, yaitu huruf ba, huruf ya, dan huruf ta. Bergabunglah ketiga huruf ini dan membentuk satu kata yang mana dibaca baitun, yaitu artinya adalah rumah. Kemudian yang selanjutnya kata doroba, yang tersusun dari 3 huruf, huruf do, ro, dan ba, yang artinya adalah memukul. Kemudian yang selanjutnya ada kata yajlisu, yang mana tersusun dari 4 huruf, huruf ya, huruf jim, huruf lam, dan huruf sin, yang mana artinya adalah duduk. Lalu kemudian ada min, yang merupakan tersusun dari 2 huruf, yaitu huruf min dan huruf nun, maka artinya adalah dari. Kemudian yang terakhir ada kata fi, dan fi ini merupakan kata atau lafaz yang terdiri dari 2 huruf, yaitu huruf fa dan huruf ya, yang mana artinya di, pada, ataupun di dalam. Jadi secara umum bisa dipahami bahwa kalimat itu adalah susunan kata atau susunan huruf yang dirangkai sedemikian rupa membentuk satu kata, dan katanya itu harus memiliki makna. Nah, kemudian yang terakhir bahasan kita adalah terkait dengan al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah itu jika didefinisikan adalah hiya tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan wa tusamma aidan kalaman. Yang dimaksud dengan jumlah mufidah itu adalah rangkaian kata-kata yang memberikan faedah yang sempurna dan disebut juga sebagai kalam. Jadi kalau jumlah mufidah ini mungkin kita bisa sebut sebagai kalimat sempurna. Nah, maka di sini jumlah mufidah itu adalah at-tarkib, rangkaian ataupun susunan kata-kata alladzi yufidu faidatan tamatan, yang memberikan faidah yang sempurna, wa tusamma, dan juga dinamai aidon kalaman, juga sebagai kalam. Jadi kalau jumlah mufidah ini terrangkai, tersusun dari beberapa kata, minimal 2 kata, lalu kemudian juga harus memiliki makna yang sempurna. Artinya ketika si mutakalim berbicara dengan jumlah yang mufidah, maka harus dipahami secara baik, secara benar oleh si pendengar ataupun mukhatab. Nah, maka ketika misalkan sudah dipahami, tidak ada pertanyaan dari mukhatab, maka bisa dikatakan bahwa perkataan yang disampaikan oleh si mutakalim itu adalah jumlah yang mufidah ataupun jumlah yang sempurna. Contoh misalkan ada seseorang yang berkata Aliyun maridun. Ketika misalkan di sebuah sekolah ada seorang anak yang berkata kepada gurunya Aliyun maridun. Ali itu Ali itu sakit. Nah, maka ini juga kalimat yang sempurna, dapat dipahami oleh sang guru yang mendengar. Kemudian yang kedua, misalkan contohnya yajlisu Muhammadun alal kursiyyi, yang artinya Muhammad sedang duduk di atas kursi. Kemudian yang terakhir contohnya anta taqra'ul Qur'ana, kamu sedang membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kita lihat ke semua contoh dari jumlah mufidah ini, bisa kita lihat bahwa setiap jumlah itu tersusun dari beberapa kata. Ada yang minimal tersusun dari 2 kata, contohnya Aliyun maridun. Ada yang tersusun dari cukup banyak kata, seperti contohnya yajlisu Muhammadun alal kursi. Mungkin ada 4 kata, yajlisu Muhammadun ala dan al kursi. Ataupun misalkan terdiri dari 3 kata, anta taqra'u al-Qur'ana. Jadi secara umum jumlah mufidah itu adalah rangkaian kata, rangkaian kalimat dalam literasi bahasa Arab yang disusun sedemikian rupa dan memiliki arti atau makna yang jelas. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah,
jika kita rinci dari awal sampai akhir, maka pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan al-harfu, mahwal harfu, mahiyal kalimah, wa mahiyal jumlatul mufidah. Maka jika dikhulasahkan secara ringkas, maka huruf itu adalah penyusun kata, al-lafzu atau al-kalimah itu adalah susunan huruf dan sedemikian rupa sehingga memiliki arti. Kemudian al-jumlatul mufidah itu adalah susunan atau rangkaian-rangkaian kata yang tersusun sedemikian rupa juga memiliki arti. Mungkin demikian ikhwati fillah yang dapat Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaat khususnya bagi anak pribadi dan umumnya bagi ikhwati fillah rahimakumullah. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.